Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'ah wa qurbah, alladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Tentu yang sama-sama kami hormati para orang tua, para wali santri, ayah bunda di rumah bil khusus, dan semua pemirsa dimanapun berada. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmatnya, nikmat yang tiada hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini dengan segenap harap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, dan semua amal kebaikan kita, sehingga betul-betul siam ini di Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana yang Allah janjikan. Mari kita haturkan salawat dan salam untuk baginda tercinta kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang kelak menjadi umat kebanggaan beliau. Kita bisa bertemu, bersua dengannya dengan menggapai syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian di pekan ini rupanya kajian terakhir ya di bulan Ramadan berkaitan dengan fikih siam. Mungkin nanti kita ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkenan ya dengan ridhonya setelah Idul Fitri insyaallah, ketika aktivitas di pesantren kita mulai lagi. Jamaahullah, kita lanjutkan bahasan yang berkaitan dengan siam kita ya. Dengan fikih siam ini adalah, kemarin kita mengetahui beberapa uzur atau halangan-halangan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ya. Maka sekarang kita akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan fikih siam ini, adalah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ya. Atau ma yubtilu as-shaum, apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jamaahullah, dalam kitab Fiqh Siam, Syekh Suqardawi menyampaikan bahwa mayibtiru shaim naw'ani, ada dua perkara yang membatalkan orang berpuasa ya. Ada dua macam perkara yang membatalkan puasa, terbagi dua maksudnya. Pertama, ada yang membatalkan puasa dan wajib kepadanya qadha ya. Kemudian, dan ini tentunya tidak menjadi dosa kepada si pelakunya. Sebagaimana kita ketahui ya, ketika wanita keluar darah haid atau nifas, itu berarti tidak dosa karena itu sudah kodratnya, sudah kehendak Allah ya. Tapi sebagian lagi adalah dosa besar. Dosa besar ketika seseorang berbuka di bulan puasa tanpa uzur yang syar'i yang sebelumnya kita jelaskan. Di antaranya adalah makan minum dengan sengaja. Di antara juga masuk kategori makan minum adalah tadkhin ya, merokok gitu ya. Demikian juga sengaja mengeluarkan sperma ya. Baik sengaja di sini berarti dengan cara menggauli istrinya, dalam artian bukan menggauli sampai ke kategori jima ya. Atau misalkan sengaja dia mengeluarkan sperma dengan cara onani misalnya ya, maka kategori membatalkan puasa dan hukumnya adalah dosa besar.
Dan kita sudah bahas kemarin bagaimana kalau orang makan minum karena dia lupa, maka tidak batal puasanya, ya, dan sah puasanya, dan juga tidak ada qadha kepadanya ketika dia misalkan lupa makan minum ketika sedang berpuasa. Tidak ada kewajiban qadha, tidak juga ada kewajiban kafarah atau kifarat, ya. Kemudian berikutnya adalah ada yang kedua, jenis kedua adalah ma yujibul qadha wal kafarah, sesuatu yang batalkan puasa menjadi batal, wajib kepadanya qadha dan juga wajib membayar kafarah, ya. Hanya satu saja menurut jumhur ulama atau mayoritas para ulama mengatakan jenis seperti ini hanya satu, yaitu al-jima', ya, dia berarti bersetubuh, ya, atau mensetubuhi suami istri di siang hari Ramadan, maka baginya tidak sebatas wajib qadha tapi juga wajib membayar kafarah atau bayar kifarat, ya. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya, Syekhani berarti Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaqtu ya Rasulullah. Dia datang ke Rasul mengadukan sesuatu yang menimpanya, celakalah aku wahai Rasul. Lalu Rasul pun mengatakan, wa ma ahlakuka, apa yang buat kau celaka itu? Qala waqa'tu ala mar'ati fi Ramadan. Ya, dia betul menggauli istrinya di bulan Ramadan. Tentu dia nyadar dan tahu itu adalah perbuatan dosa dan dilarang. Maka ketika datang ke Rasulullah SAW ingin menyampaikan apa solusinya dari perbuatan itu, Rasulullah SAW mengatakan, faqala hal tajidu ma tu'ti raqabah, apakah engkau menemukan sesuatu yang bisa memberikan hamba sahaya? Mampukah engkau memberikan budak hamba sahaya? Qala la, aku tidak mampu ya Rasul. Qala Rasul kemudian mengatakan lagi, fahal tastati an tasuma syahrain mutatabi'aini, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Ini kafarahnya, ya, berpuasa 2 bulan. Tidak boleh ada penghalang. Berarti ketika misalkan ada penghalang, ada yang batal, ya diulang lagi, ya. Qala la, jangankan 2 bulan, ya kan, orang ini terus terang kepada Rasulullah SAW, jangankan 2 bulan, sebulan aja mungkin nggak sampai sebulan, ini sudah seperti ini, nggak kuat. Qala fahal tajidu ma tut'im sittina miskinan, apakah engkau menemukan sesuatu yang bisa memberi makan untuk 60 orang miskin? 60 orang miskin. Lagi-lagi orang itu menjawab, qala la, dia mengatakan tidak mampu ya Rasul. Tsumma jalasa, lalu orang itu duduk menunggu mungkin solusinya apa yang mesti diperbuat. Lalu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irqin fihi tamar, Rasul kemudian bawa sekeranjang kurma, bisa sekeranjang atau sekarung, ya, sekeranjang, ya. Kata Rasul, faqata saddaq bihadza, kamu sedekahkan dengan kurma ini. Apa jawab orang ini? Faqala afqar minna, kepada orang yang lebih fakir daripada kami ya Rasul. Apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Fama baina la baitih ahlu baiti ahwaj ilaihi minna, kata orang mengatakan tidak ada di 2 lembah di antara mungkin di perkampungan kami orang yang paling membutuhkan bantuan atau sodako daripada kami. Masya Allah. Fadhahika an-Nabi SAW hatta badat anyabuhu, ya, Rasul pun tersenyum sampai kelihatan gigi taringnya. Tsumma qala, Rasul mengatakan, idhab fa'athimu ahlaka, kalau gitu kamu pergi bawa dan kasih makan keluarga kamu ini. Subhanallah. Ini adalah solusi Rasulullah SAW ketika memang kondisi seperti itu, ya, tidak memungkinkan bayar kafarat. Akhirnya Rasulullah SAW yang memberinya, tetapi ternyata pemberi itu juga kembali kepada orang tersebut. Inilah kerahmatan rahimnya Rasulullah SAW, ya. Jamakumullah, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam kesimpulan ini. Bayar kifarat itu
ketika dia melakukan sebuah pelanggaran disebabkan al-jima' tadi, apakah bayar kifaratnya mesti urutan atau pilihan? Nah, kata para ulama jumhur atau mayoritas ulama mengatakan yajib al-itqu. Jadi wajib secara tertib. Pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Dan untuk saat ini tentu tidak ada hamba sahaya. Itu jelas, tidak ada kewajiban memerdekakan budak. Fa'in ajiza wasiyam, maka ketika tidak mampu, mungkin harganya terlampau mahal, kalaupun ada saat itu ya, maka baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika tidak mampu 2 bulan berturut-turut karena faktor usia, kesibukan segala macam, maka yang ketiga dia masih makan kepada 60 orang miskin. Nah, jumhur ulama fuqaha mengatakan ini adalah secara tertib. Puasa dulu, coba dulu. Kalau masih kuat, masih gagah, masih fisiknya ini, puasa dulu. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi sebagian ulama seperti mazhab Malik, ya, riwayat dari Ahmad, itu sebenarnya tidak harus ada tertib urutan. Boleh takhir namanya, boleh memilih mana yang dia mampu. Jadi ada mazhabnya, ada pendapat ulama yang menjadi solusi bahwa bayar kafarah ini adalah tidak mesti berurutan, harus puasa dulu, ya kan? Boleh memilih ketika misalkan orang tersebut mampunya puasa karena gak punya uang, dia berpuasa saja. Atau ada orang yang berkelebihan hartanya, maka dengan cara memberikan makan atau makanan, ya, sembako kalau sekarang mungkin, ya, atau beras begitu kepada 60 orang miskin. Jazakumullah. Kemudian Syekh Subqardawi memberikan sebuah solusi, ya, mana yang paling tepat itu menyesuaikan kondisinya. Kata beliau, sebenarnya di kondisi saat ini kalau orang suruh puasa, tentu apalagi 2 bulan berturut-turut, subhanallah, pasti akan terasa berat. Maka sekali lagi, apalagi mungkin di kondisi di mana masyarakat sekitarnya justru membutuhkan bantuan makanan ataupun uang, ya, maka kata beliau, kalau ternyata seperti itu, justru memberi makan bisa jadi solusi yang lebih diutamakan, ya. Jamaahullah. Kemudian jumhur ulama mengatakan apakah kewajiban itu kepada laki-laki ataupun suami istri dua-duanya atau satu orang saja? Jumhur ulama mengatakan al-mar'ah wa rajul sawa, laki perempuan sama dua-duanya wajib, karena sengaja melakukan berhubungan suami istri, tidak ada alasan. Itu pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak wajib membayar kifarat kepada wanita sama sekali, ya. Jadi tidak ada kewajiban membayar kifarat kepada si istri, ya. Yang wajib itu hanya sebatas suami saja. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang berbuka di siang hari Ramadan bukan karena bersetubuh, ya, dan tidak uzur? Maka tadi katakan termasuk dosa besar. Dosa besar. Bahkan kepada bahasa kita mungkin pemerintah setempat, ketika ada orang yang seperti itu diberikan tindakan, diberikan sebuah ta'zir, hukuman, walaupun tidak ada namanya had, ya, tetapi karena dosa maka tidak boleh dibiarkan, ya. Jadi ada tindakan yang tegas dari aparat, ya, aparat hukum di sini untuk memberikan sebuah hukuman kepada mereka yang melakukan batal ataupun batalkan puasa di siang hari tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur. Nah, jadi manakala dia melakukan hal seperti itu tadi, makan, minum, merokok misalkan, ya, atau misalkan keluar sperma misalkan, ya, dengan sengaja dia mengetahui hukumnya haram, maka hanya sebatas wajib qada saja, tidak ada kewajiban membayar kafarah, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita akan bahas di kesempatan ini tentang apa saja
yang dianjurkan, yang disunnahkan bagi orang yang sedang berpuasa, terlebih di puasa Ramadan, karena kita ingin maksimal pahalanya, ya, nilainya pun kita dapatkan adalah maksimal. Kalau boleh orang menganalogkan, ya, Ramadan itu ibarat sebuah mediumnya tanah, gitu ya. Maka harus ditanam beragam macam amal kebaikan supaya menghasilkan takwanya itu betul maksimal. Ya. Selain yang wajib adalah ibadah puasa, tetapi ada beberapa amal-amalan sunnah yang mengiringinya. Ada amal-amal sunnah yang mengikutinya dan tidak bisa dipisahkan karena dia mengiringi ibadah puasa itu, terlebih di Ramadan, ya. Yang pertama, ma yustahabu lis-shaim ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairin ma'ajilu al-fitr, senantiasa orang itu dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka, ya. Jadi menyegerakan berbuka ini termasuk amal-amal yang sunnah, jangan ditunda-tunda. Ketika sudah yakin ya bahwa sudah datang waktu maghrib, ya. Termasuk makruh mentakhir, mengakhirkan sengaja, ya, isya bahkan mungkin sampai jam 9, jam 12 gak makan, padahal niatnya ingin lebih banyak pahalanya, semakin lama puasanya. Ternyata yang baik itu tidak mesti yang paling lama atau paling banyak, justru yang baik itu adalah sesuai dengan ketentuan dan syariat Rasulullah SAW. Ya, jadi yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Nah, di sini berbuka yang paling utama adalah tentu dengan rutob. Ibtal rutobatin qabla yusalli. Rasulullah SAW sebuah riwayat bahwa selalu ya berbuka itu dengan rutobat, beberapa kurma yang masih segar namanya rutob. Ya, berarti yang masih segar. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, ada rutob, kurma yang tidak bisa bertahan lama, ya. Dia harus disimpan di kulkas misalkan, kan. Kalau misalkan disimpan di tempat terbuka maka akan cepat busuk. Itu namanya rutob, ya. Nah, ketika tidak ada maka dengan tamar itu seperti kurma yang dikeringkan, ya, seperti mana yang kita konsumsi paling banyak adalah tamar namanya, ya, kurma biasa. Nah, ketika tidak ada maka dengan air, berarti air adalah solusi yang ketiga, ya. Jadi Rasulullah SAW selalu sebelum beliau sholat maghrib dia buka dulu, ya, walaupun ketika tidak ada kurma maka dengan seteguk air, ya. Rasulullah SAW mengatakan man wajada tamar falyuftir alaihi, ketika menemukan tamar, ya, kurma, maka berbuka dengan kurma. Ketika misalkan tidak ada, falyuftir alama, maka berbukalah dengan air terlebih dahulu, ya, fa innal ma'a tahurun, ya, karena itu adalah termasuk yang akan mensucikan. Maka kan sunnah ketika berbuka juga kita baca, ya, mungkin doa yang banyak juga berbeda pendapat. Allahumma laka sumtu wa bika amatu, kan namanya doa, kan boleh, bagus begitu, kan. Atau misalkan doa zahabat dhama'u wa abtalatil urqu, ya kan, wa sabatal ajru, itu kan doa setelah minum tentunya, kan. Kurma saja kan mungkin kita juga keselak juga ataupun kering, maka setelah kurma mungkin air juga, maka ada di situ ada bahasa wabtalatil urq, menjadi basah tenggorokan kita, ya, kerongkongan kita, ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan dengan buah-buahan yang banyak di kita, ya, ada misalkan ada macam-macam buah, semangka misalkan, atau banyak macam-macam buah, boleh enggak? Ya, para ulama mengatakan kalau tidak ada kurma boleh aja dengan buah-buah yang terasa manis segar begitu, kan, juga dipersilahkan, ya. Tapi jelas tidak boleh kemudian berlebihan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sahur, dan sahur disunahkannya adalah mengakhirkan itu berarti mendekatkan di waktu fajar, ya. Jadi semakin mendekati fajar semakin bagus, semakin utama. Ini kalau sahur jam 3 kan masih lama gitu, kan. Walaupun insya Allah pahala sahurnya dia dapat, hanya pahala mentakhirkannya dia belum dapat, ya.
Tentu hikmah daripada sahur banyak, karena Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian, dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Dan diantaranya adalah untuk selain untuk memberikan kekuatan tambahan supaya kita berpuasa kita semakin tidak terasa capek lelah, ya. Apalagi yang punya aktivitas yang lebih di luar, misalkan, pasti ketika dia sahur itu akan terasa ada tambahan kekuatan, ya, karena dia dapat asupan sebelum subuh, ya. Walaupun sahur itu tidak mesti namanya mengganti sarapan pagi, ya, karena sahur ya sahur, ya. Rasul mengatakan adalah faslu ma baina siyamina wa siyam ahlul kitab akalatus sahur. Yang membedakan antara kita dengan puasa ahlul kitab, misalnya orang-orang Yahudi yang di waktu itu, kata Rasul mengatakan bahwa yang membedakannya sahur. Berarti sahur itu adalah amalan yang menjadi pembeda puasa kita dan puasa mereka, ya. Walau alam, orang-orang yang misalkan kita tidak tahu orang Nasrani atau Yahudi saat ini berpuasanya seperti kita atau tidak, ya kan? Harusnya kan juga ada ibadah puasanya, karena Allah mengatakan kan bahwa puasa itu adalah ibadah yang juga diwajibkan, disyariatkan kepada orang selain kita. Walau alam, mereka saat ini apakah puasanya sama ataupun tidak. Nah, keberkahan itu tentunya karena kita bisa bangun sebelum subuh, ya, ada doa yang bisa atau yang sangat-sangat dianjurkan kalau kita berdoa di situ, diharapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Banyak istighfar dan waktu yang penuh berkah itu. Itulah di antara hikmah yang terbesar. Selain kita bisa bangun sebelum subuh, maka kita bisa melaksanakan aktivitas lain agar pahala puasa kita semakin banyak. Ya, maka karena itu adalah saat-saat yang sangat suci, berkah, harusnya juga jangan dikotori dengan aktivitas-aktivitas lain yang akan mengurangi keberkahan sahur kita. Kemudian Allah, kalau waktu imsak yang ada di kita itu kan juga banyak ulama yang mengomentari, ya. Sebenarnya waktu imsak yang ada di kita itu ada yang mengatakan itu untuk kehati-hatian saja, itu untuk sekedar kehati-hatian agar pas azan berkumandang itu dalam kondisi kita sudah bersih mulut kita, ya, bisa gosok gigi dulu segala macam, sehingga ada tidak kemudian ketika sudah azan berkumandang kita makanan masih ada di mulut. Mungkin lebih kepada itu saja sebenarnya, ikhtiyatan, ya. Tapi boleh nggak waktu imsak makan minum? Ya, sih boleh, masih diperbolehkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika berpuasa itu dianjurkan dengan sangat kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ibadah puasa kita. Nah, kita hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Di antaranya Rasul mengatakan bahwa rubba sha'imin laisa min siyami illa al-ju'al atas. Tidak sedikit orang berpuasa pahalanya sebatas lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang lainnya. Ya, Rasul mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah seperti perisai. Perisai di sini bisa dua maknanya, bisa perisai antar dia dengan neraka, atau puasa itu perisai antar dia dengan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka wa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ketika seseorang berpuasa, maka jangan yarfus. Yarfus itu mengatakan bahwa dia berbicara hal-hal yang berkaitan dengan laki perempuan, yang mengumbar syahwat, gitu kan. Atau bisa jadi sekarang bukan hanya berbicara tapi melihat, yang akan membuat justru kita kan puasa itu adalah habsun syahwat, bisa menahan dari syahwat tuh al-farj. Nah, membicarakannya saja sudah tidak boleh, gitu. Nah, ini fala yarfus wala yaskhab, jangan membuat perkataan yang tidak ada manfaatnya lah, teriak-teriak gak jelas, itu kan. Itu perbuatan orang-orang juhal, bahasa gitu kan. Itu juga dilarang. Seperti apalagi kalau misalkan bisa mencela, mencaci orang lain, menyebarkan hoax, begitu kan, ya, fitnah dan seterusnya. Itu yang mesti kita jauhi, ya. Kenapa? Sebab bisa jadi ya kan, orang yang berpuasa
dengan berbuat tidak menjaga lisannya dari dusta, dari bohong, ya, dari ghibah, namimah, akan mengurangi, bahkan bisa jadi membatalkan nilai puasanya, ya. Kemudian jazakumullah, apalagi amalan sunnah yang mesti kita lakukan selama ibadah puasa Ramadan adalah qiyamul lail atau juga salat tarawih, ya. Dalam sebuah hadis mengatakan kan Rasulullah SAW yarghabu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'muruhum bi'azimah summa yaqulu man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW sangat-sangat menyukai, gitu kan, ibadah di waktu Ramadan itu dengan qiyam, salat malam di waktu Ramadan itu, tanpa kemudian menyuruhnya sebuah perintah atau azimah, menyuruh tapi tidak menunjukkan perintah ataupun wajib. Tapi Rasulullah memberikan sebuah targhib. Targhib itu untuk membuat kita termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan janji Rasulullah SAW, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, ya berarti sholat di waktu malam di bulan Ramadan, sehingga ada mengartikan sholat tarawih, gitu ya. Tapi dasarnya adalah imanan. Iman berarti dia meyakini atas janji Allah, atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah dan ingin mendapat dan meraih janji Allah, ya, ampunannya, surganya, rahmatnya dan seterusnya. Wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih itu, maka Rasul mengatakan akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ya, ini jamaah kita pun berusaha untuk terus melaksanakan salat tarawih ini, ya. Salat tarawih atau qiyam Ramadan dilaksanakan setelah Isya, ya, sampai menjelang subuh, tentunya masih boleh, ya. Adapun salat jumlah rakaatnya, ya para ulama kan ikhtilaf di sini. Ya, yang mungkin kita yang biasa 8, ya silahkan 8. Mungkin sekarang di Saudi Arabia dulu kan sempat 20, sekarang jadi 10 katanya kan, bagi yang sudah umroh kemarin di sana salatnya 10 rakaat katanya kan, tambah witir 3 gitu. Menunjukkan bahwa untuk rakaat tarawih itu tidak ada ketentuan, sehingga boleh pilihan saja, ya. Kalau lihat riwayat asalnya dari riwayat Aisyah, Rasulullah SAW kan melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat, ya. Kemudian witir 3. Juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah juga sholat 10 rakaat, witir 3, 13 berarti kan, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW pernah sholat beserta para sahabat di masjid berjamaah 2-3 hari, tapi di situ tidak ditentukan berapa jumlah rakaatnya. Yang pasti Rasulullah SAW pernah sholat dengan para sahabat, ya. Maka Rasulullah SAW setelah 2 rakaat, orang-orang para sahabat ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya semakin hari semakin banyak. Nah, setelah Rasulullah SAW tidak sholat lagi, artinya sendiri aja. Maka orang-orang pun, sahabat pun sholat sendiri-sendiri. Ketikanya takut menjadi wajib buat kalian. Ini perbuatan sunnah, khawatir kalau dilaksanakan seperti ini, khawatir nanti adalah sebuah kewajiban. Maka Rasulullah SAW sangat menjaga hal itu. Rasul pun meninggalkan sholat tarawih, dan semua para sahabat sholatnya hanya sendiri-sendiri saja. Sampai Rasul wafat dalam keadaan seperti itu. Abu Bakar pun ketika jadi khalifah, orang-orang masih sholat sendiri-sendiri. Baru ketika beberapa tahun ketika Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah, nah disitulah Umar berinisiatif, ya, melihat orang-orang di masjid sendiri-sendiri sholat. Kata beliau, kenapa tidak harus seperti ini? Kenapa lebih baiknya kalau misalkan disatukan oleh seorang qori yang suaranya bagus, yang hafalannya banyak, dan seterusnya. Maka ketika itu atas perintah Umar agar sholatnya berjamaah, ya. Maka imamnya waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Maka Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini,
Bid'ah yang dimaksud bukan bid'ah secara agama ya, tapi bid'ah secara bahasa ya. Jamaahullah, jadi kita tidak mempermasalahkan jumlah rakaat salat tarawih. Silakan yang mau 8, asalkan salatnya tumakninah, salatnya itu dinikmati. Mau 20 juga silakan, ya kan? Jadi tidak harus kemudian mana yang paling benar, mana yang salah dalam hal ini. Yang pasti adalah semuanya melaksanakan sholat sesuai dengan kadarnya. Bagi yang 20 sholatnya 1 jam silahkan, bagus. Bagi 8 1 jam silahkan, gitu ya. Berarti kan semakin 8 semakin panjang bacaannya, yang 20 berarti semakin banyak rakaatnya atau sujudnya, gitu ya. Jamaahullah, ini tentang sholat tarawih, maka kita pun berusaha ya untuk menjaganya. Kalaupun misalkan tidak berjamaah, tidak sempat di perjalanan, boleh melaksanakannya juga sendiri-sendiri masing-masing kita. Selanjutnya jamaahullah adalah yang dianjurkan ketika kita berpuasa adalah ightinam ayyam Ramadan fi dzikr wa ta'ah wal jud ya. Jadi memanfaatkan hari-hari Ramadan itu dengan memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an terlebih, karena Al-Quran turunnya dari bulan Ramadan. Syahr Ramadan unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin lil furqan. Jadi karena puasa, karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, seyogianya kita pun kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan seterusnya, kajian-kajian Al-Quran ya. Ini untuk menambah nilai puasa kita di Ramadan ini. Dan juga bersedekah, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat, aksaru ajwadun nas, ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Karena Nabi ajwadun nas bil khair, jadi Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan yang paling dermawannya lagi Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan ya, subhanallah. Kemudian adalah ad-du'a tiwal nahar khususan ilal iftar. Ini termasuk yang dianjurkan, memperbanyak doa sepanjang hari Ramadan, sepanjang hari silakan. Dikhususkan lagi ketika menjelang berbuka, ya kan, di situ ada saat-saat mustajab doa, saat-saat sangat diterimanya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaahullah, yang mesti kita lakukan ya di puasa Ramadan ini, al-ijtihad fil ashril awakhir. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir. Kita justru melaksanakan memberikan kesungguh-sungguhan kita menjelang akhir Ramadan itu harus lebih lagi daripada di awalnya. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir, Rasulullah SAW lebih mujahadah, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi ketika sudah masuk 10 hari terakhir di Ramadan itu. Ya, ma la yajtahid fi ghairiha, tidak melakukan sebagaimana keseriusan kesungguhan beliau di hari sebelumnya. Bahkan di riwayat Aisyah mengatakan bahwa kan idza khala asyra shadda mi'zarahu, Rasulullah SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir itu syadda mi'zarahu, dikencangkan. Mi'zar itu kan mungkin bahasa kinayah ya. Sarungnya, kain sarungnya dikeraskan ataupun dikuatkan, dikencangkan. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Ahya laila berarti dia menghidupkan malam, bisa jadi sampai tidak tidur, ya begadang gitu kan semalaman, karena dengan sholatnya, dengan tilawah, dengan zikirnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, subhanallah ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan mujahadah di 10 hari terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir. Seperti apa Rasulullah SAW melakukan ibadah di 10 hari itu ya. Jamaahullah, di antara kesungguhan, keseriusan Rasulullah SAW di dalam menghadapi atau melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir itu adalah di antaranya Rasulullah SAW melaksanakan itikaf ya.
Zakat Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-akhir fi Ramadan hatta tawaffullah. Rasulullah SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir itu tuh i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ya. Jadi meninggalkan segala urusan-urusan duniawinya. Ya, seolah-olah dia betul-betul al-uzlah gitu kan, mengasingkan diri hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala semata, merasakan ibadahnya hanya terpaut hatinya dan kehidupan segala macamnya dengan Allah semata. Ini i'tikaf yang sesungguhnya, ya. Walaupun tentunya kalau seperti itu kita juga rasa-rasanya kan belum mampu, ya. Minimal kita satu malam atau yang ganjil kita ajak keluarga, anak kita, istri kita untuk i'tikaf di masjid, merasakan suasana masjidnya itu. Karena Aisyah mengatakan ketika Rasul wafat, summa atakafa azwajuhu min ba'dihi. Ternyata para istri-istri Rasul pun setelah Rasul wafat itu i'tikaf juga. Menunjukkan bahwa bolehnya i'tikaf untuk para ummahat, ya, kaum Hawa juga dipersilakan i'tikaf, ya. Karena i'tikaf sekali lagi tadi ada uzlah muaqqatah, mengasingkan diri dari sementara saja dari kesibukan-kesibukan dunia. Subhanallah. Jazakumullah. Kemudian kira-kira apa rahasia yang ada dalam 10 hari terakhir di Ramadan itu? Di antaranya ada 2 hal alasan kenapa Rasulullah SAW dan kita pun berusaha untuk melakukan kesungguhan beribadah di 10 hari terakhir ini. Pertama, 10 hari terakhir itu adalah merupakan akhir dari bulan yang penuh berkah ini. Dan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu akan dinilai di ujungnya. Kita ingin, ya, bagaimana ujung sebuah amal itu, ingin ujungnya baik agar menjadi sebuah penilaian bahwa amal itu adalah baik. Maka usahakan di 10 hari terakhir ini, di 10 malam terakhir itu menjadi lebih baik lagi. Dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma ij'al khair ayyami yauma alqaka wa khair umri awakhirahu wa khair amali khawatimai. Ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya hari-hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Sebaiknya umurku adalah di penghujungnya, dan sebaik-baiknya amal ada di penghujungnya, di akhirnya. Maka kalau kita ingin melihat sebuah amal apakah baik atau tidaknya, sebenarnya lihat di penghujungnya. Mudah-mudahan kita yang pulang kampung bisa, tidak harus di sini, mungkin di kampung pun demikian bisa. Di aman dimanapun amal kebaikan kita bisa lakukan. Yang pasti kita jaga 10 hari terakhir ini, amalan kita harus maksimal, harus lebih dari biasanya, ya kan, daripada hari-hari sebelumnya. Ibaratnya kita pengkondisian. Hari pertama, 10 hari pertama kita mengkondisikan, kedua terus terbiasa, yang ketiga dikencengkan. Kita ingin meraih puncaknya di situ. Puncak dari segala puncaknya ketika ada malam Lailatul Qadar. Sehingga yang kedua, alasan yang kedua, karena Lailatul Qadar itu terjadi, ya, menurut pendapat yang paling sahih, adanya di malam-malam 10 terakhir. Ya, dengan kita ijtihad atau kesungguhan di malam-malam itu, semoga kita mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar itu. Ya, di mana keutamanya di Al-Qur'an disebutkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar khair min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keutamaan Al-Qadar ini, Al-Qur'an turun, ya. Kemudian juga khairun min alfi syahr, lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Berarti berpahala di malam itu bisa jadi nilainya adalah khairun daripada ibadah beramal daripada 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya. Itu ya, subhanallah. Sekitar 83 tahun 4 bulanan gitu kan, subhanallah, usia yang sangat luar biasa, ya. Nah, kesempatan seperti ini kita dicari bagi orang-orang pemburu Lailatul Qadar, pasti dia akan apa? Akan melakukannya. Ulama salaf dahulu, ulama salaf, andaikan kata beliau Lailatul Qadar itu ada di sepanjang tahun, maka sepanjang tahun kami akan hidupkan malam itu. Subhanallah, ya. Kalau kita kan 10 hari saja di Ramadan, maka kita pun berusaha untuk menghidupkan di malam-malam itu. Ya. Rasul mengatakan dan sangat mewanti-wanti, jangan sampai kita lalai dari malam itu. Orang yang lalai untuk berbuat kebaikan di malam itu, maka sulit diharapkan menjadi baik di amal di kehidupan yang lainnya. Ya, Rasul mengatakan,
inna hadza syahr qad hadarakum, bulan ini telah hadir di hadapan kalian. Wa fihi lailatul khair min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman harramaha faqad harramal khair kullahu, ketika orang tertutupi berbuat baik atau menjadikan kesempatan berbuat baik di hari-hari itu, maka la yahrum khairu illa mahrum, maka tidak ada kesempatan lain berbuat baik kecuali itu. Jadi berharap kebaikan di mana lagi gitu, kalau di mana di malam yang luar biasa itu tidak dimanfaatkan kesempatannya, ya jemaah. Nah, permasalahan mungkin tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Yang pasti di bulan Ramadan itu pasti, ya, karena Allah mengatakan ya bahwa malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Kemudian di hadis yang banyak juga terjadi di 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana riwayat Aisyah mengatakan, kan Rasulullah yujawiru fil ashr awakhir, ketika sudah melewati 10 hari terakhir atau akan masuk ke 10 hari, Rasul mengatakan, taharrau, cari Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar itu adalah fil ashr awakhir, di 10 malam terakhir di Ramadan, ya. Kemudian jemaah, masalahnya juga ada yang mengatakan di malam-malam yang witir, juga ada riwayatnya, ibtaghuha fi kulli witir, kata Rasul, carilah di malam-malam witir. Jadi kalau mau itikaf di malam witir. Masalahnya yang witir itu kan juga sekarang beda-beda pendapat ulama. Ada yang misalkan malam Ramadannya, misalkan kemarin kita puasa hari Kamis, ada mungkin di beberapa daerah hari Rabu. Jadi tanggal 1-nya hari Rabu, kita hari Kamis. Berarti malam yang ganjil yang mana? Nah kan jadi akhirnya masih apa? Masih belum jelas. Maka bagusnya berarti usahakan di setiap malam saja di 10 hari itu. Ya, karena apa? Karena bisa jadi tadi faktornya ketidaksamaan pendapat, ya, antara yang mengatakan Ramadannya didahulukan ataupun diakhirkan. Kemudian jemaah mesti kita lakukan juga, ya, untuk di persiapan di malam Lailatul Qadar itu dengan amal-amal yang terbaik kita, ya, baik misalkan mau sedekahnya, mau mengkhatamkan Qur'annya, mau zikirnya, mau sholawatnya, mau apapun juga lakukan di situ, ya, karena itulah kesempatan yang kita bisa lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar, ya. Ada juga pendapat apakah Lailatul Qadar itu berlaku umum atau khusus, ya, juga bahan penelitian para ulama. Apakah Lailatul Qadar itu berlaku khusus untuk sebagian orang saja, hanya beberapa orang saja yang melihatnya, ya, mungkin dia mimpi di waktu tidurnya, atau karomah kepada orang tertentu saja dan seterusnya, atau dia berlaku umum untuk semua kaum muslimin yang akan mendapatkan pahala yang sama, ya. Dari sini juga beda-beda pendapat para ulama. Yang pasti kita ambil pendapat yang lebih kuat, ya, bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu adalah amatun li jami'i man yatubuha, berlaku umum untuk semua orang yang mencarinya, ya. Mudah-mudahan pada akhirnya, ya, ya Allah, kita termasuk orang-orang yang akan meraih nilai Lailatul Qadar tersebut dengan kesungguhan melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir. Demikian yang disampaikan ya Allah, kita kajian ini di Ramadan, mungkin hal yang terkait dengan yang lain-lainnya insyaallah bisa ditanyakan langsung, ya, atau misalkan langsung ke WA ke saya juga silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf misalkan ketika ada pertanyaan di chat tidak sempat kami jawab, ya, mohon maklum. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan puasa Ramadan ini adalah puasa yang terbaik untuk kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan ketika takwa kita dapatkan, insya Allah kemenangan pun kita akan raih di dunia wal akhirah. Demikian disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.